Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Bapak Ibu tetap sehat, semangat untuk mengikuti pelatihan jarak jauh manajemen administrasi madrasah. Dan harapan kami sebagai narasumber, Bapak Ibu dapat mengambil manfaat dari forum kita kali ini untuk kemajuan madrasah hebat bermartabat. Sebelum ke inti materi, Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Ibu Heni Mardiningsih, Widya Iswara, ahli madya dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Adapun nomor telepon atau HP sudah ada di slide. Silakan Bapak Ibu untuk menghubungi nomor tersebut apabila membutuhkan informasi yang lebih lanjut tentang materi yang saya sampaikan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Bapak Ibu dapat memahami pengertian, tujuan, dan fungsi dari Term of Reference atau TOR, format dan komponen TOR. Kemudian Bapak Ibu dapat memahami pengertian, tujuan dan fungsi rencana anggaran belanja atau RAP, format dan komponen RAP. Pengertian TOR, Term of Reference atau TOR, atau yang disebut juga dengan kerangka acuan kerja atau KAK, adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai output dari suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara atau lembaga. Adapun tujuan dan fungsi dari TOR adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai alat bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Sedangkan yang kedua, sebagai alat bagi perencana anggaran untuk menilai urgensi pelaksanaan kegiatan tersebut dari sudut pandang keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Yang ketiga, untuk tujuan dan fungsi TOR adalah sebagai alat bagi pihak-pihak pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan realisasi kegiatan. Sedangkan yang keempat adalah sebagai informasi bagaimana output kegiatan dilaksanakan atau didukung oleh komponen input, serta tahapan-tahapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan untuk mencapai output. Baik Bapak Ibu, untuk TOR adalah dokumen pendukung perencanaan kegiatan. Di dalam TOR itu harus terkait dengan 5W dan 2H. Untuk W yang pertama Bapak Ibu, mengapa kegiatan dilaksanakan dan hubungannya dengan program yang hendak dicapai Bapak Ibu. Yang kedua adalah terkait dengan what, menjelaskan tentang pengertian kegiatan yang akan dilakukan serta output yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga adalah who, siapa sih yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut sampai tercapainya sebuah output. Yang keempat adalah when, kapan kegiatan tersebut dilakukan, ya, ada jangka waktunya sehingga kita mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Sedangkan yang kelima adalah where, di mana sih kegiatan itu dilakukan, di madrasah A, di madrasah B, atau madrasah C. Sedangkan yang keenam adalah terkait dengan how, bagaimana sih kegiatan tersebut dilakukan, metodenya, dan tahap-tahapannya seperti apa. Dan yang terakhir adalah how much, berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sampai mencapai output sesuai dengan tujuan dari program. Terkait dengan penyusunan TOR, Bapak Ibu harus terkait 5W dan 2H itu tergambar di kerangka acuan kegiatan atau TOR ini ya Bapak Ibu. Coba kita lihat Bapak Ibu, bahwa untuk Y itu penjelasannya ada di latar belakang. Mengapa kegiatan itu dilakukan atau yang melatar belakangi bagaimana kegiatan itu dilakukan. Sedangkan untuk W akan dijelaskan di maksud dan tujuan pencapaian program, bagaimana program itu dapat dicapai. Nah, terkait dengan penjelasan what,
ada di uraian kegiatan yang dilaksanakan. Apa kegiatan yang dilakukan dan output yang dihasilkan, Bapak Ibu? Untuk Bu, penjelasannya itu siapa sih yang bertanggung jawab? Nah, ini ada di TOR ya Bapak Ibu ya. Jadi penanggung jawab kegiatannya siapa sampai tercapainya sebuah output dari suatu kegiatan Bapak Ibu. Untuk when itu ada di penjelasan kapan kegiatan tersebut dilakukan, berapa lama, dan kapan kegiatan tersebut diselesaikan. Hal ini bisa dilihat dari jadwal pelaksanaan kegiatan Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan where, di mana kegiatan ini dilakukan Bapak Ibu. Jadi di situ ada tempat pelaksanaan kegiatan di madrasah A, B, atau C. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan how. Kita lihat yang lingkaran merah atau biru itu ya Bapak Ibu ya, bahwa how much itu akan menjelaskan tentang berapa total biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan sampai tercapainya sebuah output. Jadi Bapak Ibu di dalam penyusunan TOR harus terkait 5W dan 2H sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh satuan kerja Bapak Ibu. Kemudian jenis TOR atau KAK ada 2 Bapak Ibu. TOR untuk pengajuan rencana anggaran atau pengusulan rencana anggaran dibuat untuk pengajuan RKA sebelum DIPA disahkan Bapak Ibu. Sedangkan TOR untuk acuan pelaksanaan kegiatan dibuat setelah DIPA disahkan sebelum pekerjaan dilaksanakan. TOR dalam pengajuan rencana anggaran Bapak Ibu belum tentu sama dengan TOR pelaksanaan kegiatan. Hal ini bisa terjadi karena pengajuan rencana anggaran belum tentu disetujui baik dari anggaran biayanya maupun kegiatan, sehingga sewaktu-waktu dapat berubah. Contohnya, pengajuan dana BOS untuk 1050 siswa belum tentu semuanya terpenuhi. Kadang DIPA-nya turun hanya untuk 950 siswa. Begitu juga dengan pengajuan TPP atau TPG. Terkadang anggaran yang kita ajukan itu tidak sesuai dengan DIPA yang turun, sehingga perlu membuat TOR pelaksanaan kegiatan dengan mengganti jumlah kegiatan atau biaya sesuai DIPA yang disahkan Bapak Ibu. Ini adalah format kerangka acuan kerja atau TOR ya Bapak Ibu sesuai dengan PMK 94 tahun 2017. Bapak Ibu bisa mengisi format TOR sesuai dengan uraian yang ada di samping. Jadi tahapan-tahapan untuk mengisiannya sudah jelas ya Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu ada latar belakang penerima manfaat, strategi pencapaian, kurun waktu, dan biaya yang diperlukan Bapak Ibu. Untuk dasar hukum Bapak Ibu, kita sambil melihat uraian yang ada di sebelah kanan ya Bapak Ibu ya. Bahwa untuk dasar hukum itu diisi dengan dasar hukum yang terkait dengan kegiatan atau program. Bahwa program dilaksanakan karena memiliki dasar hukum yang kuat Bapak Ibu. Sedangkan di gambaran umum, itu menceritakan gambaran umum dari kegiatan, output kegiatan, atau volume yang akan dicapai. Sedangkan untuk penerima manfaat Bapak Ibu, berisikan penerima manfaat dari program atau kegiatan yang dilaksanakan, baik dari pihak internal atau madrasah itu sendiri, maupun dari eksternal atau pengguna layanan madrasah Bapak Ibu. Kemudian ada strategi pencapaian keluaran. Ada metode pelaksanaan dan tahap-tahapan atau waktu pelaksanaan Bapak Ibu. Sedangkan untuk kurun waktu pencapaian keluaran Bapak Ibu, coba kita lihat di samping ya, bahwa kurun waktu pencapaian outputnya itu sesuai dengan jadwal yang dibuat Bapak Ibu. Untuk biaya adalah total biaya yang dibutuhkan untuk mencapai output kegiatan Bapak Ibu.
Nah, untuk nama diisi nama penanggung jawab kegiatan dan nomor induk pegawai dari penanggung jawab kegiatan, kemudian baru ditandatangani, begitu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh TOR untuk usulan rencana kerja atau anggaran ya Bapak Ibu ya. Kita ambil contoh TOR tentang pembayaran gaji dan tunjangan. Kemudian kita ke pengertian rincian anggaran biaya ya Bapak Ibu, bahwa RAP adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen, masukan, dan besaran biaya dari setiap komponen suatu kegiatan Bapak Ibu. Untuk fungsi rincian anggaran biaya atau RAP adalah yang pertama adalah alat untuk memberikan informasi rincian perkiraan komponen biaya yang dibutuhkan dalam TOR. Kemudian sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi komponen biaya utama dan pendukung suatu output dalam TOR. Yang ketiga adalah sebagai alat untuk menghitung total biaya yang diperlukan atas suatu output dalam TOR. Adapun komponen-komponen dalam rincian anggaran belanja adalah yang pertama adalah komponen-komponen input dari kegiatan. Yang kedua adalah perhitungan biaya satuan, volume, dan jumlah biaya masing-masing komponen. Kemudian yang ketiga adalah jumlah total biaya menunjukkan biaya keluaran atau output. RAP tanda tangani oleh penanggung jawab kegiatan Bapak Ibu. Ini adalah format RAP sesuai dengan PMK 94 tahun 2017. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi format RAP sesuai dengan yang ada di uraian di sebelahnya Bapak Ibu. Dan ini adalah ketentuan minimal di dalam format yang sesuai dengan PMK 94 tahun 2017. Ini adalah ketentuan minimal harus seperti ini. Jika Bapak Ibu menambah informasi yang lebih lengkap, itu akan lebih baik ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh dari rincian anggaran biaya ya Bapak Ibu. Sama, kita ambil contohnya adalah tentang pembayaran gaji pegawai Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa komponen RAP Bapak Ibu, bahwa di situ ada komponen-komponen input dari kegiatan. Kita lihat yang lingkaran-lingkaran merah itu ya Bapak Ibu ya, bahwa untuk yang di uraian itu menjelaskan komponen-komponen input dari kegiatan, kemudian menggambarkan biaya satuan, volume, dan biaya dari masing-masing komponen. Kemudian di sebelah kanan sendiri itu adalah total biaya yang menunjukkan biaya keluaran atau output. Dan di bawah sendiri itu ada penanggung jawab kegiatan, jadi ditandatangani, kemudian diisi nama dan nomor induk pegawai. Baik Bapak Ibu, sedikit yang bisa saya sampaikan pada materi penyusunan TOR dan RAP kali ini. Kita lanjutkan dengan tugas-tugas untuk menyusun atau membuat TOR dan RAP sebagai tugas individu di satuan kerjanya masing-masing ya Bapak Ibu, sehingga dalam forum ini kita nantinya akan menghasilkan TOR atau RAP dari beberapa output, dan Bapak Ibu bisa saling melengkapi dengan tugas-tugas yang diberikan, sehingga ada latihan bagi Bapak Ibu untuk menyusun TOR dan RAP setiap output. Baik Bapak Ibu, ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang ikhlas tidak pernah kecewa dengan amal baik yang telah dia lakukan, karena yakin bahwa Allah Maha melihat dan akan membalasnya dengan adil. Saya kutip dari Abdullah Gimnastiar Bapak Ibu. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu dalam forum ini. Semoga ada guna dan manfaat bagi kita semua. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.